البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Nasu fi isbati syafa'ah wa adamihi inqasamu ila salasati aqsam. Manusia di dalam masalah penetapan syafaat dan peniadaan syafaat itu terbagi menjadi 3 kelompok. Qismun ghalau fi isbatiha, ada satu kelompok yang berlebihan di dalam menetapkan syafaat, hatta asbatu syafa'atal asnami wal ausan, sampai-sampai mereka menetapkan syafaat patung, syafaat berhala, bahwasanya benda-benda tadi itu mampu memberikan syafaat. Ini melampaui batas. Wahumul musyrikun wa man wafaqahum min mubtadi'ati hadhil ummah. Mereka adalah kaum musyrikin dan orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang menyetujui mereka dari kalangan mubtadi'ah umat ini. Tidak cukup dengan sunnah Nabi, akhirnya buat-buat sendiri, ikut musyrikin. Fa asbatu syafa'ah allati nafahal Qur'an. Mereka menetapkan syafaat yang ditiadakan oleh Al-Quran. Ini melampaui batas. Al-Quran meniadakan, mereka mengatakan oh ada itu. Kama dzakarallahu anhum fi qaulih, sebagaimana Allah sebutkan dari mereka di dalam firman Allah Ta'ala, wa yaqulun. Tapi ini wa yaqulunya harusnya apa? Tidak masuk di situ. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Yaitu apa? Semula jarak kami jauh, tapi kemudian dengan adanya berhala-berhala tadi atau perantara-perantara itu, mereka yang menyampaikan hajat-hajat kami pada Allah agar kami menjadi dekat. Untuk lafaz yang sebelumnya itu terpotong kan? Karena apa? Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Harusnya itu yang dipakai, yaitu apa? Dipakai pertama kali. Mereka mengatakan sesembahan-sesembahan tadi adalah sebagai pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi ini ada 2 ayat, tapi ayat yang pertama terputus. Wallahu alam apakah sekarang sudah dicetak lagi, karena ini termasuk apa, cetakan yang sangat lama kitab ini dan jarang dicetak. Padahal Syekh Yahya mengatakan ini termasuk syarah yang terbaik. Haula'i syufa'auna indallah. Tayyib, al-qismu tsani, kelompok yang kedua, ghalau fi nafyis asy-syafa'ah. Mereka berlebihan di dalam meniadakan syafaat. Wa humul khawarij wal mu'tazilah. Mereka adalah khawarij dan mu'tazilah. Fa ankaru syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahlil kaba'ir min ummatih. Mereka mengingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para pelaku dosa besar dari umatnya. Tayyib. Dan ini adalah apa? Kebiasaan ahlul ahwa. Ketika mereka mengambil beberapa dalil, maka mereka meniadakan dalil yang lain. Dalil-dalil yang mereka ambil hanyalah dalil yang berisi ancaman. Ancaman bahwasanya orang-orang itu tidak akan keluar dari neraka. Yang membunuh orang lain, maka dia tidak akan keluar dari neraka. Maka para sahabat masuk di situ karena mereka membunuh banyak orang di dalam apa? Di dalam perang antar mereka sendiri. Maka mereka adalah fasik dan orang fasik tidak akan keluar dari neraka. Ini adalah apa? Ucapan yang salah besar. Dan kalaupun itu betul dalam artian orang yang membunuh itu tidak akan keluar dari neraka berdasarkan ayat itu di dalam surat An-Nisa itu, maka kita katakan kalian khawarij sudah bunuh berapa muslimin? Nah, lupa diri sendiri. Baik. Ini menunjukkan apa? Mereka memang apa? Mengambil sebagian dalil dan membuang dalil yang lain. Harusnya adalah apa? Dalil satu sama lain itu saling dijamakkan. Tidak boleh kita memakai thariqat tarjih selama jamak itu masih mungkin. Karena tarjih itu berarti apa? Seakan-akan kita membatalkan dalil yang sudah sahih. Nah, itu tidak boleh dilakukan kecuali apa? Kalau tidak mampu tidak mampu menggunakan apa itu? Thariqatul jamak dan thariqatul an-nasakh. Dan sementara dalil-dalil ini masih mungkin untuk dijamakkan. Ayat-ayat yang membahas bahwasanya orang yang masuk neraka itu akan kekal, ini dibatasi kepada apa? Hanya untuk orang kafir atau orang yang membolehkan perbuatan tadi, dan ini murtad juga. Nah, yang tidak membolehkan itu maka dia hanya di dalam neraka itu sekian lama seakan-akan kekal. Kemudian apa?
akan datang kepadanya rahmat Allah dengan sebab dia masih punya iman. Dengan cara ini kita menggabungkan dalil-dalil satu sama lain. Baik. Kemudian al-qismus salis, kelompok yang ketiga, ahlus sunnati wal jamaah. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu? Asbatus syafa'ata lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi. Mereka menetapkan syafaat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk yang lain. Maksudnya Nabi dan orang yang lain memiliki syafaat minan nabiyyina wasiddiqina wa ghairihim, dari kalangan para nabi, para siddiqun dan yang selain mereka. Orang soleh juga mampu memberikan syafaat dengan seizin Allah. Baik, biquyutiha, dengan ikatan-ikatannya, yaitu syarat-syaratnya. Hasba ma ja'at bidzalikal adillah, sesuai dengan dalil-dalil yang datang tentang masalah itu. Wa tawataratil ahaditsu fi isbati syafaatihi sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan apa? Mutawatirnya hadis-hadis yang di situ menetapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pelaku-pelaku dosa dan sebagainya. Wa amma mahtajjat, ini hamzahnya harusnya hamzah wasal. Wa amma mahtajjat bihil mu'tazilah li madhhabihimul fasid. Adapun dalil yang mereka jadikan sebagai argumentasi mereka, yaitu Mu'tazilah itu, untuk mendukung madhab mereka yang rusak fi nafyis syafa'ah, di dalam meniadakan syafaat, min qaulihi subhanah, dari firman Allah subhanah, wa ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta', dan tidaklah orang-orang yang zalim itu memiliki teman dekat ataupun pemberi syafaat yang ditaati. Wa qaulihi subhanah, firman Allah subhanah, la yuqbalu minhum syafa'ah, tidak diterima dari mereka syafaat. Fastidlalun fasid, itu adalah cara pendalilan yang rusak. Fa innal ayatil madkurah makhsusatun bil kufar, karena ayat tersebut itu khusus untuk orang kafir. Wa yu'ayyidu hadza anna masaqal khitab ma'ahum, dan yang menguatkan ini adalah bahwasanya alur pembicaraan itu adalah untuk orang kafir, membahas masalah kaum musyrikin dan sebagainya. Wa aidan fasyafa'atul madhkuratu fil Qur'an tanqasimu ila qismain, dan juga syafaat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua macam. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun mutsbatah. Syafaat yang ditiadakan dan syafaat yang ditetapkan. Fal manfiyah, syafaat yang ditiadakan, manfiyah ya-nya enggak perlu ditasdid karena dia bukan ya nisbah. Tapi apa, memang ya yang asli istilahnya dari nafa yanfi. Baik, fal manfiyah hiya syafa'atu lil kafir wal musyrik. Syafaat yang ditiadakan adalah syafaat untuk orang kafir dan musyrik. Mereka tidak punya modal iman, maka mereka tidak berhak mendapatkan syafaat. Kama qala ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberikan syafaat. Ini siaknya adalah apa? Orang yang kafir. Masalakakum fi saqar dan seterusnya itu. Wa qauluh, dan firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak membahayakan mereka dan tidak pula bermanfaat bagi mereka. Secara zatnya makhluk-makhluk tadi tidak akan mampu memberikan manfaat ataupun madarat. Baik. Kemudian wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka mengatakan bahwasanya berhala-berhala tadi adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ila qaulih, sampai firman Allah Ta'ala, amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka persekutukan. Menunjukkan apa? Allah membantah bahwasanya benda-benda yang dipersekutukan tadi itu mampu memberikan syafaat. Fa nafa wuqu'a syafa'ati haula. Maka Allah meniadakan terjadinya syafaat dari mereka. Wa akhbara annaha syirik, dan Allah mengabarkan bahwasanya itu adalah kesyirikan, bi qaulihi amma yusyrikun, dengan firman-Nya itu dari apa yang mereka persekutukan. An-nau'us tsani, jenis kedua dari syafaat di dalam Al-Qur'an, asy-syafa'atul mutsbatah. Syafaat yang ditetapkan, yaitu ditetapkan bahwasanya dia adalah ada. Wa hiya allati asbatahal Qur'an, syafaat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Wa hiya khalisatun li ahlil ikhlas. Syafaat ini
murni untuk ahli ikhlas, orang-orang yang memiliki keikhlasan di dalam ibadah, maka dia akan mendapatkan hak syafaat. Wa qayyadaha bi amrain. Allah mengikat dengan dua perkara. Idnillah, yaitu dengan izin Allah. Lisyafi', untuk orang yang memberikan syafaat, an yashfa', untuk memberikan syafaat. Terkadang apa? Memang dia adalah berhak memberikan syafaat, tapi dia tidak diizinkan untuk memberikan syafaat orang-orang tertentu. Seperti apa? Nabi Ibrahim memohon syafaat untuk ayahnya, lalu Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya orang ini tidak berhak untuk diberi syafaat. Allah Ta'ala tidak mengizinkan Ibrahim memberikan syafaat. Demikian pula apa? Allah Ta'ala tidak mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat kepada pamannya. Syafaat berupa apa? Dikeluarkan dari neraka. Tapi apa? Syafaat untuk meringankan ada untuk pamannya itu. Waridahu anil masyfu', dan ridha Allah untuk orang yang diberi syafaat. Lahu, baik, diberi syafaat untuknya. Kama qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya? Ini adalah polanya adalah pola pertanyaan, tapi pertanyaan pengingkaran. Maksudnya adalah nafi, artinya adalah tidak ada. Tidak ada orang yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya. Wa qauluh wa la yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak mampu memberikan syafaat kecuali untuk orang yang Allah Ta'ala ridhai. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Satu ayat ada dua syarat sekaligus. Alangkah banyaknya malaikat di langit yang ternyata syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah apa? Allah Ta'ala memberikan izin kepada siapa yang dia kehendaki dan kepada orang yang dia ridhoi. Baik, kenapa Allah Ta'ala di dalam ayat tadi tidak mengatakan secara umum saja? Yaitu apa? Malaikat semua di langit, di bumi, di antara langit dan bumi dan dimanapun. Kenapa Allah mengkhususkan dengan malaikat yang di langit? Kenapa? Karena yang namanya syafaat itu yang diperlukan adalah kedekatan. Tidak mungkin kalau kita minta syafaat kepada raja, kita cari orang-orang yang raja nggak kenal, cari orang yang dekat dengan raja. Makanya khusus ini adalah apa? Yang disebutkan adalah malaikat yang di langit, karena mereka yang paling dekat dengan Allah. Itu pun ternyata syafaat tidak bermanfaat kecuali setelah terpenuhinya dua syarat, syarat izin dan syarat ridha. Nah, ini adalah apa? Dalil yang sangat jelas. Bahkan malaikat yang di langit pun tidak mampu, apalagi apa? Malaikat yang jauh dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Memang masalah syafaat ini kekuasaan mutlak untuk Allah Ta'ala, bukan seperti yang dihayalkan oleh orang-orang sufiyah dan sebagainya. Baik, dan juga dalil-dalil ini mau tidak mau kalau mereka tahapan pertama mengakui, dan memang harusnya mengakui, karena inilah zahir dari ayat. Malaikat yang di langit saja tidak mampu, apalagi yang di bumi. Apa bedanya langit dan bumi? Malaikat langit dan malaikat bumi. Malaikat langit lebih dekat. Kami paham itu. Yang lebih dekat saja, yang paling dekat dengan Allah tidak mampu juga, apalagi yang jauh-jauh dari Allah. Berarti ini dalil untuk membantah kalian yang mengatakan Allah di mana-mana. Buktinya apa? Malaikat yang kalian sendiri aku yang dekat dengan Allah nggak mampu. Berarti apa? Bagaimana dikatakan dekat dengan Allah? Berarti dia di langit, karena yang dekat dengan Allah malaikat langit. Berarti memang Allah di langit itu. Soalnya kalau Allah di mana-mana, tidak ada beza antara malaikat langit dan malaikat bumi, maka nggak ada faedahnya penyebutan itu di dalam ayat tadi. Wa kam min malakin fis samawat. Jadi ini adalah salah satu dari dalil yang apa itu menguatkan kalam ahlu sunnah bahwasanya Allah adalah di langit. Baik, kita habiskan ini paragraf ini. Qala rahimahullahu taala al-ayat. Wa huwa subhanahu la yarda illa tauhid. Dan Allah yang maha suci tidak meridhai kecuali tauhid. Iya, sebagaimana apa? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih ya, yang innallaha yarda lakum salasan wa kariha lakum salasan. Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian 3 perkara dan membenci untuk kalian 3 perkara. Innallaha yarda an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Ta'ala ridha kalau kalian itu menyembahnya dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Nah, ini sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Allah tidak meridhai kecuali tauhid. Dan Allah berfirman, apa itu? Wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak meridhai kekufuran hambanya. Di antara bentuk kekufuran adalah kesyirikan. Baik, kemudian beliau mengatakan kama fis sahih min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya, hadis yang di Bukhari nomor 99.
annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yaitu Abu Hurairah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Qal man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan murni dari hatinya. Baik, dan pembahasan ini ada dalam Ighatsatul Lahfan punya Ibnul Qayyim, muka surat ke 222. Iya, 222. Hadis ini tidak membahas masalah keridhaan, tapi memang ujung-ujungnya adalah ke situ. Cuma hadis yang kita sebutkan tadi itu lebih jelas masalah yardolakum salasan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.